Shalom, saudara-saudara, bertemu kembali di dalam renungan harian kita, Iman Keluarga. Mari kita berdoa. Kami berdoa pada saat ini, Tuhan menyembah Engkau melalui firman ini. Berikan kami pikiran dan hati yang baik, agar mengerti dengan sepenuhnya. Kami serahkan dalam nama Yesus, amin. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah Gembalakan kawanan ternakmu. Ayat renungan di dalam Amsal 27 ayat 23. Ketahuilah dengan baik keadaan hewanmu dan perhatikan kawanan ternakmu. Saudara-saudara, dua tanggung jawab yang menarik dari para gembala purba melibatkan menjaga kawanan ternak mereka. Di beberapa daerah tertentu, suatu spesies lalat masuk ke dalam otak kambing domba melalui telinga dan mulai memakan otak hewan tersebut. Saudara-saudara, kesakitan itu menyebabkan domba tersebut mencari batu di mana ia akan menghantuk kepala dengan keras sebagai usaha untuk mengurangkan kesakitan. Akhirnya, hewan yang malang itu akan menyebabkan tempurung kelapa retak lalu mati. Jadi, untuk mencegah hal ini, para gembala mengurapi domba itu dengan minyak untuk menghalang lalat masuk ke dalam otak domba melalui telinganya. Jadi, apa yang harus kita buat sebagai ibu bapa melalui nasihat yang awal-awal ini? Sebagai ibu bapa, kita melindungi anak-anak kita melalui doa. Setiap hari kita harus mengurapi mereka dengan minyak Roh Kudus. Memohon Tuhan melindungi pikiran mereka dari segala sesuatu yang iblis coba gunakan untuk mengalihkan perhatian dan memusnahkan mereka. Seperti kalau kita lihat tadi domba itu. Lalat akan masuk ke telinga dan merusakkan otak. Tetapi kalau manusia bagaimana? Hal-hal kejahatan akan masuk ke dalam hati dan merusakkan pikiran. Jadi tanggung jawab ibu bapa untuk menjaga sebaiknya anak-anak mereka. Sebagai ibu bapa, inilah kita harus melindungi dengan doa. Serahkan mereka kepada Tuhan. Tanggung jawab kedua adalah di mana beberapa gembala membawa kawanan domba mereka dan menggabungkan mereka. Dengan demikian mereka berkongsi tanggung jawab. Ini adalah satu prinsip yang baik bagi para ibu bapa. Para bapak boleh menjadi contoh bagi anak laki-laki dan bekerja sama dengan bapak-bapak lain dalam membawa anak-anak laki mereka pergi berkemah, menangkap ikan, dan banyak hal-hal yang lain lagi. Ia adalah satu cara sangat baik untuk menyediakan mereka dengan contoh yang sehat dan mempamerkan seperti apa lelaki dewasa yang sehat. Apakah lelaki dewasa yang sehat itu? Para ibu bapak boleh berkumpul dengan ibu bapak yang lain untuk mengajar anak-anak perempuan mereka yang akan menjadi suatu berkat yang anak-anak perempuan gunakan suatu hari nanti dengan anak-anak mereka. Seperti tajuk pelajaran kita kemarin, bermula daripada ibu bapak, bermula dari rumah. Dan pelajaran hari ini dikatakan betul, jagalah anak-anakmu, jagalah mereka agar tidak jatuh dalam tidak jatuh dalam tangan setan. Jadi teks hari ini, ayat hari ini berkata bahwa seorang gembala yang baik tahu bagaimana keadaan hewannya. Itu terjadi apabila gembala meluangkan masa bersama kawanan ternaknya. Sebagai ibu bapak, kita perlu meluangkan masa bersama dengan anak-anak dan kita meluangkan masa bersama anak-anak untuk mengetahui sebagaimana keadaan mereka dan apa cabaran yang mereka sedang hadapi. Kenali siapa kawanan mereka, kenali siapa sahabat mereka, kawan mereka. Nikmati hidangan bersama mereka, tonton apa yang mereka tonton. Maksudnya lihat apa wayang yang mereka lihat bersama mereka dan ketahui apa yang mereka baca. Apabila kita membina hubungan yang rapat dengan anak-anak kita, mereka akan merasa selesah dalam mengongsikan kehidupan mereka, dan kita lebih kecil kemungkinan dan mereka lebih kecil kemungkinan menyimpan rahasia yang memudaratkan dan ternyata merusakkan jika dibiarkan. Jadi dekatkan diri kepada kepada anak-anak. Ibu bapak dekatkan diri kepada anak-anak. Menggembalakan anak tidak berarti kita memandu mereka seperti kereta manual kemana saja yang mereka mau pergi. Itu berarti
memimpin mereka dan dengan penuh kasih sayang mengajar mereka bagaimana mengikuti jalan yang baik dan selamat. Ia adalah melindungi mereka dari dipengaruhi dengan hal negatif. Ia adalah melindungi mereka daripada kejahatan. Ia adalah menyelamatkan mereka apabila mereka jatuh dan memimpin mereka kembali pulang ke rumah apabila mereka telah sesat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ingat bagaimana kita dinasihatkan hari ini, bahwa Tuhan katakan bahwa jagailah anak-anakmu dengan sebaiknya. Mari kita minta kepada Tuhan bahwa bantu kami Tuhan untuk menjadi para gembala yang setia kepada kawanan kecil yang Engkau telah amanahkan di bawah penjagaan kami. Biar Tuhan membantu kita untuk menjaga anak-anak kita agar mereka juga terjaga dengan sebaiknya. Kiranya firman Tuhan menjadi nasihat bagi kita hari ini. Mari berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih dengan nasihat-Mu hari ini yang begitu baik, bahwa kami harus menjaga anak-anak kami, dijauhkan mereka daripada gangguan-gangguan kejahatan. Terima kasih Bapa, pimpin kami dan tuntun kami sebagai orang ibu Bapa menjadi lebih baik lagi dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin.